Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepeda Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Sehat semuanya anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatannya, dan tetap di rumah, pakai masker ketika kalian di luar rumah. Hari ini kita akan membahas tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang akhlak mulia atau akhlak terpuji, biasa disebut dengan akhlak mahmudah, yaitu tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Artinya, jika sesuatu itu benar, katakan benar. Jika itu sesuatu yang salah, maka katakan salah. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi. Itu adalah makna kejujuran. Yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Penjelasan dari ayat tersebut adalah anak-anak, bila sesuatu itu benar, maka katakan benar. Jika melihat kebenaran, maka katakan itu benar. Jika melihat sesuatu yang salah, maka katakan salah. Jangan sampai menutup-nutupi hal-hal yang salah. Kemudian, bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur? Yang pertama, selalu berusaha berkata jujur meskipun kejujuran itu pahit, ya, dan sulit. Kemudian yang kedua, menanamkan prinsip pada diri kita, berkomitmen untuk selalu berkata jujur. Nah, ini adalah contoh sikap jujur yang patut kita teladani. Yuk kita simak video berikut ini. Menteri BUMN memberikan hadiah kepada 2 petugas KRL yang menemukan uang senilai 500 juta rupiah. Keduanya diangkat menjadi karyawan tetap PT KCI. Egi Sandi yang merupakan petugas pengawalan KRL dan Mujeni yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Selain menjadi karyawan, keduanya juga diberi hadiah asuransi dengan nilai pertanggungan 1 miliar rupiah. Erick Thohir menyatakan sikap jujur keduanya yang menemukan uang 500 juta rupiah patut dijadikan contoh. Dan yang terpenting juga yang kita sepakati sama-sama, semua yang kita lakukan tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh akhlak. Ketika isu moral di Indonesia dipertanyakan, sebenarnya banyak bangsa kita juga yang punya tadi kedisiplinan dan akhlak yang baik. Dan ini saya harapkan harus ke depan terus kita jaga. Sebelumnya, 2 petugas KRL menemukan uang senilai 500 juta rupiah dalam bungkus plastik pada 6 Juli lalu di KRL rute Jakarta Bogor. Ya panik, kaget aja mas, ngeliat uang segitu kan ya. Tapi itu pun bukan hak saya. Berapa tumpuk pas dilihat? Ya, ya. Kalau dibuka satu-satu gitu mas. Pernah lihat duit segitu banyak mas? Oh, belum pernah mas. Kereta itu rangkaian depannya 4, belakangnya 8, masuk jalur 5 terus. Nah, itu tadi contoh kisah nyata seorang petugas kereta api anak-anak. Berarti orang jujur itu selalu beruntung kan? Nah, orang jujur itu pasti selalu mendapatkan balasan yang lebih baik oleh Allah. Dan oleh Allah nantinya akan dimasukkan ke surga bagi orang-orang yang memiliki sifat jujur. Nah, selanjutnya kita membahas tentang amanah. Pengertian amanah. Amanah adalah terpercaya. Maknanya
menyampaikan titipan kepada orang lain atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap amanah? Yang pertama, selalu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang sudah menjadi tanggung jawab kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang kedua, berhati-hati jika diberikan amanah, harus kita laksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Nah, macam-macam amanah. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah, amanah terhadap manusia, amanah terhadap diri sendiri. Contoh amanah terhadap Allah. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah juga harus kita jauhi. Ya, segala sesuatu yang tidak baik harus kita jauhi, termasuk sholat 5 waktu. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, amanah terhadap manusia. Ya. Contoh, nanti jika kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang dapat dipercaya, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Contoh, tubuh kita harus kita rawat dengan sebaik-baiknya dengan cara makan makanan yang halal, makan makanan yang thayyib atau yang baik, makan makanan yang bergizi. Jadi tubuh kita menjadi sehat. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk merawat diri kita sendiri. Materi yang ketiga yaitu tentang istiqomah. Pengertian istiqomah adalah melakukan secara terus-menerus atau teguh pendirian yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada berduka cita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap istiqomah? Cara menumbuhkan istiqomah yaitu dengan cara berlatih secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Nah, sikap istiqomah ini harus dilatih anak-anak. Jika sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan mudah untuk contoh, kalau anak-anak terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, jika belum sholat 5 waktu, rasanya itu tidak enak sekali. Nah, itu cara menumbuhkan sikap istiqomah. Yuk kita lihat contoh nyata sikap istiqomah yang menghasilkan buah yang luar biasa. Ini seorang pemain kecil petenis meja, ya. Kemudian karena dia beristiqomah, selalu berlatih terus-menerus, maka menghasilkan buah yang manis. Yuk kita lihat bersama-sama.他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是需经历的东西。
我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训。 Nah, luar biasa bukan anak-anak yang tadinya anak tersebut selalu kena marah oleh pelatihnya ketika berlatih sampai ketika berlatih selalu menangis, dan pada akhirnya dia membuahkan hasil karena keteguhannya, ketekunannya, selalu bersikap istiqomah, terus-menerus berlatih, akhirnya mendapatkan juara. Ya. Demikian materi kita kali ini anak-anak, dan saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran Sepeda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.